Jadi sangat tepat ini Pak Kades, kita akan ngobrol-ngobrol ini santai aja Bu Evi ya suasananya. Jadi ini wajah desa kita Bu, di Desa Banyu Biru. Jadi memang nanti Pak Kades mungkin bisa bercerita sedikit perjalanan kaitannya nanti dengan Kemendes ya Pak. Mungkin baik berawal dari lomba desa, kita ngomong tentang prestasi, lalu ada tadi sempat disampaikan juga desa anti korupsi begitu ya. Tentu capaian-capaian ini sesuatu yang tidak mudah. Kita mungkin bisa mendengar dulu ini dari Pak Kades, hingga nanti kita juga bisa mendengar dari Bu Evi kira-kira nanti kolaborasi seperti apa supaya desa-desa yang lain begitu ya Bu. Tentu kita juga masih perlu belajar ya Pak Kades dengan desa-desa yang lain juga, karena ya namanya masyarakat itu dinamis dan sangat bisa berkembang. Monggo Pak Kades, mungkin bisa bercerita dulu hingga capaian hari ini Pak. Ya, terima kasih Mas Luki dan Bu Evi. Sebenarnya berawal di Desa Banyu Biru ini mulai terbuka dengan sistem digital dan yang lain-lain, itu sudah merintis dari awal periode kami kedua. Tapi puncaknya itu lomba SD-Skel 2021 tingkat provinsi. Ternyata dari SD-Skel itu sebenarnya, jadi desa itu kita sadar dan kita baru paham, mengerti ruhnya bagaimana menata tata kelola, tata laksana desa, manajerialnya bagaimana itu. Setelah di lomba desa kita mempelajari di SD-Skel. Kalau toh akhirnya kita masuk di tahun 2022 di desa anti korupsi, sebenarnya itu dasarnya dari SD-Skel. Di SD-Skel pengembangan itu baru mau kemana. Kalau toh menjadi desa anti korupsi itu sebenarnya tinggal mengembangkan, karena di awalnya sistem yang dikehendaki dari roh dari SD-Skel itu sudah ada. Sehingga kalau lebih enak lagi. Jadi harapan kami, kalau sekarang ini ada SDGs, kalau kemarin kita belum familiar dengan SDGs, hari ini kita juga harus berpacu SD-Skel yang sinergi dengan SDGs. Ya, mungkin dari Bu Evi Bu, ada tanggapan apa Bu ketika datang ke Banyu Biru, respon awal seperti apa gitu ya? Tadi sudah singgung sedikit oleh Pak Kades, ternyata SD-Skel ini titik awal begitu ya Bu untuk evaluasi desa. Nah nanti mungkin dari Bu Evi selaku pendamping desa sendiri mungkin ada cerita apalah begitu Bu Banyu Biru ini. Betul Pak. Nah saya itu pertama memang mau track desa-desa seluruh Jawa Tengah ini yang punya program-program yang bisa diadopt, atau biasa kita pakai istilah itu AKM Pak. Amati, tiru, dan modifikasi. Yang bisa kita amati bersama, kemudian layak untuk kita tiru, dan tentu perlu dilakukan modifikasi di desa-desa lain sebagaimana potensi dan kebutuhan di desa tersebut. Salah satu yang masuk ke saya informasi dari setiap kabupaten ini di Desa Banyu Biru. Ternyata setelah waktu itu saya cuma tanya, kenapa Desa Banyu Biru? Ini Bu, desa anti korupsi. Oh, begitu udah. Dulu Pak, desa anti korupsi. Ini Pak Kadesnya modelnya kayak apa ini? Terus berkesempatan lah di beberapa program, kemudian kita datang ketemu Pak Kades. Oh ternyata memang pemimpin itu menentukan sebuah kebijakan dan rute atau jalannya proses pemerintahan di desa itu. Nah memang sosok figurnya Pak Kades ini sudah menarik ya, menarik karena beliau pengalaman sudah 3 periode ini ya Pak ya. Memimpin desa juga sudah lama, kemudian juga kalau saya lihat ini Pak Kades ini mau belajar, mau mendengar. Nah yang susah itu Pak. Kadang kalau sudah jadi pemimpin tuh kayaknya udah di atas angin, jadi harus tahu semuanya ya Pak ya. Itu lupa kadang seperti itu. Nah ini Pak Kades nggak mau belajar, dan kawannya kayaknya banyak ini Pak. Karena pelaut tadi ya Pak. Jadi kemana-mana jadi kawannya banyak. Nah cuman memang banyak hal yang saya yakini belum bisa kami ketahui, karena banyak hal-hal yang menarik di sini yang perlu dipelajari lebih lanjut dan lebih lanjut. Nah kesempatan kali ini mungkin kita akan mendengar langsung nih ada apa sih di Banyu Biru Ini malah
jadi kita saling sharing diskusi ya Bu. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin dari Pak Kades dulu, Pak Kades ini akhirnya saya jadi moderator aja ini. Mungkin dari Pak Kades Pak, harapan ke Kemendes sendiri Pak, terutama untuk pendampingan desa ini ya, supaya lebih optimal lah untuk pelayanan di Desa Banyu Biru begitu Pak. Mungkin seperti apa? Nanti mungkin Bu Evi bisa memberi tanggapan. Ya sebenarnya gini, desa ini kan ibaratnya kan bayi, tergantung dari bidannya. Jadi ibu asuh itu menentukan, induk semang, induk semangnya itu menentukan. Makanya kalau pendamping ini asal-asal, ya susah. Jangan sampai pendamping ini sebagai induk semang pengetahuannya di bawah anaknya. Harusnya kan induk semang yang lebih bagus. Nah kalau ini tidak bisa, karena setiap desa punya karakter yang berbeda, kulturnya berbeda-beda. Makanya kalau kita ini jujur, banyak berkawan tadi sampaikan teman-teman kita jadi university, ada UNES, juga ada UNDI, ada UGRIS, sekarang Wisula masuk, lalu Setiawacana juga. Cuma yang membuat PKS perjanjian kerjasama ini yang kira-kira menggigit mana? Karena serius dan tidaknya itu kebanyakan yang kami lihat itu, oh ini datang sekedar memenuhi tugas selesai, tapi tidak ada rohnya. Seperti halnya teman-teman pendamping desa sama. Kalau pendamping desa itu tidak bisa ketemu chemistry-nya, kita tidak bisa ngecul sama-sama frekuensinya, susah. Susah, makanya kita harus nyamakan. Karena pendamping desa juga sebagai speaker kita kepada Kemendes kan, laporan dan yang lain kan dari mereka juga. Tapi satu sisi kami juga harus nyusul. Kami harus ambil susunya, asinya dari pendamping desa. Tapi kalau asinya kering kan tidak mungkin. Ini kan yang paling penting seperti itu sebenarnya. Nah, duduk bersama, diskusi bersama, bagaimana kita menerjemahkan dan kebijakan. Karena satu misal kadang-kadang kita satu misal gini Bu, ada aturan dari Mendes, oh ini 20% untuk ketahanan pangan, maksimal nih. Kalau dulu 25% sampai dengan ini, sekarang seperti ini. Nah, kadang-kadang kami juga, wah ini kami sudah RPJMdes, kami sudah RKPdes, kami sudah ini, sudah MUDes, tidak bisa dirubah, sudah merasa benar. Padahal yang disampaikan pendamping tidak bisa. Aturan dari penggunaan dananya, 8% untuk ketahanan, untuk penyakit menular ataupun COVID dan yang lain-lain. Oh ini 8%-nya seperti ini, oh 20%-nya seperti ini loh. Oh untuk ketahanan pangan, oh ini 25% maksimal nih untuk LTDD. Ini kan harus dipakai, walaupun musdesnya menentukan bagaimana, kan musdes harus mengikuti aturan yang di atasnya. Ya ini kadang-kadang kita merasa sudah benar dengan musdes. Ya kalau dari pendamping desanya tidak bisa memberikan penekanan, susah. Iya. Ini menarik ya Bu, maksudnya untuk awal kita berdiskusi ternyata desa bisa di titik ini begitu ya, sampaikan Pak Kades membuka kerjasama begitu ya, termasuk dengan dari pendamping desa. Nah, satu kata yang menarik tadi chemistry ya. Nah mungkin Bu Evi sendiri ya, kendala apa sih, kesulitan apa ya? Apakah memang betul ya, terutama yang saya katakan di lapangan ya Bu, pendamping desa di lapangan, untuk bisa menciptakan chemistry gitu ya. Bagaimana Bu sebenarnya Bu? Apakah ini penting nggak menurut Bu Evi begitu ya? Penting sekali ya, karena memang desa itu ibaratnya kan sebuah lokus. Lokus di dalamnya itu ada masyarakat, ada geografi atau kondisi alam di mana masyarakat bekerja, kemudian ada pemerintahan desa yang mengatur perilaku masyarakat maupun memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada kepala desa yang memimpin organisasi pemerintahan desa. Nah, posisi pendamping ini kan melakukan pendampingan terhadap proses pemerintahan, proses pemberdayaan, proses pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat desa. Ini yang kalau tidak dilakukan, tidak ada chemistry. Kata pendampingnya suami sama istri ya Pak. Istri suami kalau nggak ada chemistry ya gimana, nggak bisa melakukan
kehidupan berkeluarga dan baik. Nama mata Maka memang harus ada chemistry. Nah, banyak memang kasus walaupun tidak ini hanya apa namanya tertentu ya. Kalau saya lihat di bagi biru ini chemistry-nya ada ya. Jalan bangun dengan teman-teman pendamping di sini. Cuma begitu. Yang namanya kami ini di Jawa Tengah Pak ada 3.400 orang. 400 pendamping tersebar di 7.810 di provinsi ini. Kami hanya berdelapan dalam melakukan pengawasan, sementara memang banyak keterbatasan akses terutama anggaran yang diprioritaskan atau dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas teman-teman pendamping. Tadi kalau disampaikan Pak Kades ya, untuk semuanya ini kan harus menguasai kebijakan dan regulasi tentang desa dibanding dengan desa yang dilakukan pendamping ya tentunya begitu. Namun memang ada kasus tertentu yang memang tadi dengan terbatasnya peningkatan kapasitas untuk teman-teman pendamping. Sementara pendamping desa itu dituntut untuk menjadi profile orang yang harus tahu semua hal gitu. Jadi mereka itu belajar sendiri Pak Kades. Jadi saya pun juga belajar sendiri. Jadi kita harus rajin membaca, rajin mengikuti perkembangan dan harus on the group gitu. Karena informasi atau peningkatan kapasitas itu dilakukan secara mandiri dan melalui pelatihan yang tatap muka, pelatihan tatap muka yang dikumpulkan itu dalam 1 tahun itu hanya 1 kali dilakukan. Itu pun bergilir. Jadi 29 kabupaten itu bergilir selama 5 tahun untuk melakukan pelatihan. Itu yang formal, yang offline. Selebihnya adalah peningkatan kapasitas melalui online dan juga harus belajar mandiri. Nah, namun kalau kemudian Pak Kades ini di sini pendampingnya bagus dan bisa mengikuti, ya itu memang bocah cerdas Pak. Kembali ke personalnya ya Bu ya. Dan dia mau belajar, mau belajar. Sistem di kami memang semuanya serba online, namanya Zoom meeting, kemudian juga peningkatan kapasitas via virtual itu yang selalu dilakukan. Sementara Pak Kades juga tahu yang namanya regulasi setiap tahun itu berganti, betul ya? Iya. Berganti. Kenapa penggunaan dana desa yang rutin saja melalui Permendes prioritas juga setiap tahun berganti, dan itu isinya juga berganti, sehingga harus mempelajari dari satu persatu. Namun karena kami terorganisir, jadi ada di provinsi, ada di kabupaten, ada di kecamatan, sehingga memang proses pembelajaran itu bisa dilakukan secara kelompok berdasarkan unit wilayah tertentu, sehingga walaupun secara mandiri tapi terorganisir dengan baik secara struktural tertentu. Nah, semoga tidak mengecewakan Pak Kades nih di Maju Biru gitu. Sebenarnya relativitas analogi. Sebenarnya relativitas dalam arti kalau kita lihat sebenarnya diskusi yang paling penting komunikasi. Iya, betul. Kalau masalah ilmu bisa belajar bersama-sama, cuma kan yang paling penting di sini bagaimana kita bisa menjalin komunikasi. Betul. Kuncinya juga diskusi, karena sama-sama kan. Makanya kita sering dengan warga berinteraksi untuk mencari model yang paling terbagus. Karena intinya kan masyarakat itu kan kepingin diwongke saja. Ya selesai sebenarnya. Makanya proses-proses musyawarah tingkat desa, musyawarah tingkat dusun itu menguwongke. Sama juga kami komunikasi dengan pendamping yang menguwongke itu. Intinya cuma di itu aja. Karena kalau sama kita sudah menguwongke, akhirnya merasa bahwa kita sama posisi kita, ya udah jalannya juga enak. Basa Jawa niki nduwe jublek kowe. Artinya sebenarnya ini ya Pak, tidak hanya dari tadi kalau Bu Evi menyampaikan mencoba mengevaluasi diri ya Bu, artinya persoalan personalnya saja begitu, tapi juga dari desa ini juga harus mau terbuka juga Bu. Betul. Tadi yang kata Pak Adi saya setuju, komunikasi kan tidak semua desa itu juga apa ya, maaf punya kerendahan hati untuk ya sebenarnya kita sama iya begitu Bu. Ada banyak malah kita temukan itu ini takut. Oh gitu ya. Iya, jadi ini senang yang bertugas di sini karena Pak Kades ini termasuk orang yang open mind, ya, terbuka, komunikasi juga terbuka. Tapi ada beberapa yang malah takut. Jadi ketika didatangi pendamping desa itu
seperti diawasi. Padahal yang namanya pendamping ini kan harusnya mendamping. Jadi kolaborasi bersama-sama untuk memajukan desa. Nah, cuman kadang-kadang begitu. Sehingga kalau diminta APBDes-nya saja kok nggak boleh. Gitu. Padahal itu termasuk dalam bahan yang itu menjadi informasi publik yang harusnya boleh dikonsumsi secara umum. Namun kita melakukan pendekatan tentu pelan-pelan ya. Namanya memang pendamping desa itu memang kudu pinter ngomong Pak. Pinter ngomong juga kadang harus pinter berkelit. Sama ini ya Bu ya, pinter melihat situasi ya. Mungkin karakter desa itu kan perlu satu desa dengan desa lain belum tentu karakternya sama ya. Iya. Dan karakter kadesnya. Oh gitu juga ya. Karena penting itu karakter kadesnya itu. Karena pertama itu kan itu masuknya pasti di kepala desa. Tapi ini juga sebenarnya kan sesuai dengan sistem ya, kita bicara sistem karena tidak ada porsi. Cuma kadang-kadang memang apa yang sampaikan tadi memang dari komunikasi ini kadang-kadang untuk berbulan ini kan masih susah karena kan satu sisi ada kearifan lokal, satu sisi ada aturan yang harus dilaksanakan. Sebenarnya bagaimana meramu antara kebijakan dengan bidang lokal ya, atau mungkin kearifan lokal ini. Makanya kan sebenarnya kan bahasa komunikasi di lapangan kan berbeda-beda. Ada yang dengan seni, ada yang dengan writer, atau macam-macam lah. Jadi kan sebenarnya seni untuk memimpin itu sebenarnya diramu dari apa yang ada di lingkungan saja sebenarnya. Ya memang dalam proses pengembangan desa ini sebenarnya tidak hanya tergantung dari pemerintahan desa dan pendamping. Ada yang disebut supradesa. Supradesa itu ya dinas di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan. Ini juga sangat menentukan apakah keduanya ini bisa berchemistry selain karena persoalan individu atau karakter individu tadi ya, baik kadesnya maupun pendampingnya. Itu juga peran kabupaten, kecamatan dalam merakit keduanya menjadi satu hubungan yang simbiosis dan saling memang benar-benar saling mendampingi. Itu mereka sangat berperan bagaimana melibatkan pendamping melalui sistemnya. Misalkan Mones harus melibatkan teman-teman pendamping Monesnya kecamatan. Nah ini kan sebenarnya kayak antara kemudian kalau misalnya terjadi kebuntuan, melalui kegiatan Mones yang dilakukan di kecamatan itu akhirnya mau nggak mau kemudian ketemu sama Pak Kades, ngobrol sama Pak Kades. Nah ini kayak sistem nih bahasa Pak Kades itu yang menciptakan. Itu perannya juga penting dalam proses. Dan tentu kampus kan. Iya Pak ya. Tapi betul-betul. Masyarakat penting loh Mas. Iya. Masyarakat itu penting sekali. Jadi selain itu sebenarnya masyarakat itu sebagai speaker ya. Karena kan penyampaian masyarakat ya, baik melalui forum RT atau yang lain ini kan penting sekali didengar. Jadi sebenarnya peran masyarakat dengan era terbuka digital ini kan sebenarnya kan bukan menjadi beban ya. Baik masyarakat bukan menjadi beban dan digital itu sendiri bukan menjadi beban. Sebenarnya kan seperti itu sebenarnya harusnya. Karena kan lebih enteng kita sebenarnya. Nah ini cuma kadang-kadang untuk meramu ini ya kadang-kadang kita juga masih agak kurang ikhlas. Iya Bu, jadi memang banyak ini ya, aslinya desa yang maju itu kan sebenarnya ketika banyak keterbukaan ya. Begitu ya Pak, baik dari masyarakat, dari ini. Dan mau menerima masukan dari luar. Nah itu penting ya. Itu penting dan paling baik dari sumbangan pemikiran dan investasi. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa terbuka dengan itu ya susah. Makanya bagaimana caranya kita bisa mendapat masukan dari pihak luar sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan kearifan lokal kita, dan juga bagaimana kita bisa menarik modal untuk berimajinasi dan juga menuangkan ide-idenya berkreativitas di desa kita. Itu paling penting. Iya. Jadi masih banyak PR ya sebenarnya ya Bu ya. Baik dari Kemendes dalam hal ini pendamping desa begitu ya. Saya sangat setuju tadi Bu, artinya kalau di bahasa kami ngomong soft skill ya. Soft skill itu saya kira perlu dikembangkan kaitannya dengan tadi soft skill para pendamping desa
Karena tadi karakter kepala desa yang berbeda-beda, ini pendamping desa harus bisa menyesuaikan, menciptakan chemistry tadi gitu ya. Karena kalau tadi sebenarnya regulasi itu semua bisa dipelajari lah, begitu ya. Bahkan kalau mau pun kita juga tadi ATM tadi ya Bu, amati, tiru, lalu kita bisa modifikasi. Cuma kadang mau membuka keterbukaan dengan kampus, dengan ini, bahkan kami pun dari kampus pun juga kadang mencoba untuk ya kalau mau pengabdian masyarakat ini benar-benar gitu, nggak hanya cuma sekedar PKS-an seremonial, luarannya apa itu juga harus berkontribusi, terutama untuk membantu desa kaitannya dengan misalnya untuk nanti pengembangan karakter atau apa, sehingga kita membantu analisis kebutuhan apa yang ada di desa. Nah ini kampus dengan pendamping desa kerjasama juga sangat menarik juga begitu ya Bu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Itu sih Bu. Ya kita tahu. Iya. Karena kan yang terpikirkan biasanya kan dari teman-teman kampus masuknya kan ke desa. Iya. Nah ini teman-teman kampus nanti join collaboration, joint venture dengan pendamping, ini kan baru nih. Iya betul. Iya kan? Di sini ini Pak. Iya, nanti bisa kita situsnya di Banyu Biru. Kalau kita bisa masukkan karena itu baru dari ngobrolan sederhana ini kan sebenarnya kita bisa nemukan Bu, pintu pertamanya itu ya soft skill-nya dulu. Betul. Apa ya, personnya dulu kalau Ibu sampaikan tadi kaitannya nanti dengan komunikasi, kita harus memahami, kita bisa bareng-bareng kita coba kolaborasi, kita bisa jadikan pilot project misalnya di Banyu Biru ini, ketika pendamping desa ini ya apa sih sebenarnya persoalannya begitu ya. Kita ngomong karena tadi Pak, kalau yang masalah regulasi semua bisa dipelajari, apalagi sekarang sudah tinggal buka internet kita bisa belajar ya Bu. Tapi kalau soft skill ini kan harus ngelakoni gitu, memang jauh mental lah ini. Termasuk di Pemda sendiri ya Pak ya. Ini kan juga perangkat dan lain sebagainya. Tidak semua perangkat juga sangat terbuka begitu ya Pak. Ada dinamikanya. Iya. Itu sih saya kira Pak Kades dan Bu Evi. Jadi temunya itu. Iya. Terima kasih sederhana tanpa direncana. Ya, nanti ini malah bisa ditindaklanjuti. Ini ada Pak Dodi juga dari teman kami pengabdian masyarakat. Kita bisa kolaborasi Bu, malah justru dengan instansi nanti baik di tingkat provinsi begitu Bu. Karena kita kebetulan di psikologi. Jadi seperti yang disampaikan Ibu, kita bisa ngomong tentang pembentukan karakter gitu ya. Artinya kayaknya pintu masuknya harus itu dulu. Iya. Mindsetnya dirubah ke apa ya, mental tadi ya itu dirubah, karena sepinter apapun kalau masih dalam tanda kutip merasa pinter ya malah nggak bisa pinter. Satu lagi Pak. Siap. Jadi sebetulnya teman-teman pendamping ini kalau ibarat otaknya ini dibedah Pak, itu isinya tuh banyak sekali tentang desa. Tapi tidak tersalurkan, hanya berhenti di dirinya sendiri. Paling masuk dalam laporan yang diberikan ke kami. Nah, ketika ini kemudian tadi dikolaborasi dengan teman-teman di kampus ya, universitas, ini bisa menjadi suatu bahan dalam arti untuk pengembangan desa itu lagi, gitu. Karena potensinya, kemudian dia permasalahannya apa, solusinya apa, sebetulnya ada di kepala teman-teman pendamping desa itu. Tapi berhenti di dirinya dan wujudnya hanya laporan saja ke kami. Nah ini mungkin ini salah satu nanti kunci kerjasama tripartit. Artinya ada moderatornya ya. Betul ya. Jadi misalkan mau mengembangkan tentang apa? Ini desa pendamping desa langsung bisa di desa itu Pak kayaknya nih. Dia punya SDM begini, SDA begini. Ada payung hukumnya tuh. Siap. Kita bukan. Oh iya benar. Jadi payung hukumnya jadi kita M, O dan U ya Pak. Kira-kira itu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Siap.